Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Abranto dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini yaitu UAS Sejarah Peradaban Islam. Nomor 1, deskripsi peradaban Islam dari klasik, pertengahan hingga modern. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan pendapat mengenai periodisasi peradaban Islam, yaitu sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Lalu sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah peradaban Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Namun dari banyaknya pendapat terdapat kesimpulan bahwa periodisasi sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Islam periode klasik yaitu pada 632 Masehi sampai sekitar 1200 Masehi. Periode klasik ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kemajuan Islam dan masa disintegrasi. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kekuasaan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai pada zaman Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Keutuhan umat Islam di bidang politik ini mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan oleh pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai pada khalifah pertama tadi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya Islam periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 Masehi sampai sekitar 1800 Masehi. Periode ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa kemunduran dan masa 3 kerajaan besar. Masa kemunduran yakni pada tahun yang pertama 1250 sampai 1500 Masehi. Pada zaman ini Genghis Khan keturunannya datang membawa penghancuran ke dunia Islam. Genghis Khan berasal dari Mongolia. Setelah mendukung Peking pada tahun 1212 Masehi, ia mengalihkan serangan-serangannya ke arah barat. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Transoxania dan Khawarij dikalahkan pada tahun 1219 atau 20 Masehi. Kerajaan Khazanah pada tahun 1221 Masehi, Azerbaijan pada tahun 1223 Masehi, dan Saljuk di Asia Kecil pada tahun 1243 Masehi. Dari sini ia meneruskan serangannya ke Eropa dan Rusia. Masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai sekitar 1800 Masehi. Masa ini dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase kemajuan terjadi pada 1500 sampai sekitar 1700 Masehi. Fase kemajuan ini merupakan kemajuan Islam kedua. 3 kerajaan besar yang dimaksud itu adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Fase kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Sesudah Sulaiman al-Kanuni, Kerajaan Utsmani tidak lagi mempunyai sultan-sultan kenamaan. Kerajaan ini mulai memasuki fase kemundurannya pada abad ke-17 Masehi. Di dalam negeri timbul pemberontakan-pemberontakan seperti di Suriah di bawah pemimpinan Kurdi Jumbulat, di Lebanon di bawah pemimpinan Druz Amir Fakhruddin. Lalu Islam periode modern 1800 sampai sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir
yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Jadi Islam pada saat ini sudah mulai melakukan gencar-gencaran pengembangan ilmu pengetahuan. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah dipincang dan membahayakan Islam. Kontak Islam dengan Barat sekarang berlainan sekali dengan kontak Islam Barat periode klasik. Pada waktu itu Islam sedang menaik, sedangkan Barat dalam kegelapan. Namun pada zaman modern ini kebalikannya. Sekarang sebaliknya, Islam sedang dalam kegelapan dan Barat sedang menaik. Pemuka-pemuka Islam dalam kemundurannya tadi mengeluarkan pemikiran-pemikiran bagaimana caranya membuat Islam maju kembali. Sebagaimana yang terjadi pada periode klasik, usaha-usaha ke arah itu pun mulai dijalankan dalam kalangan umat Islam. Akan tetapi hal itu juga pertambahan maju ide-ide baru yang diperkenalkan Napoleon di Mesir adalah sistem negara republik yang kepada negaranya dipilih untuk jangka waktu tertentu. Jadi Islam juga mengadopsinya. Ekspedisi Napoleon di Mesir memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan membawa 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu. Akhirnya raja dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan keluar, terutama di Turki. Para pembaru di Turki melahirkan berbagai aliran pembaruan, yaitu Utsmani muda yang dipelopori oleh Ziya Pasha tahun 1825 sampai 1830 Masehi, dan Namik Kemal 1840 Masehi sampai 1888 Masehi. Turki muda yang dimotori oleh Ahmad Reza 1559 Masehi sampai 1931 Masehi. Mehmet Murad 1853 Masehi sampai 1912 Masehi. Dan Sabahuddin 1877 Masehi sampai 1948 Masehi. Di samping itu ada juga aliran pembaru lain, yaitu aliran Barat yang dimotori oleh Taufik Fikret pada tahun 1867 Masehi sampai 1951 Masehi, dan Abdullah Jeudat pada tahun 1869 Masehi sampai 1932 Masehi. Aliran Islam yang dimotori oleh Mehmet Akif 1870 Masehi sampai 1936 Masehi, dan aliran-aliran nasionalis yang dimotori oleh Ziya Gökalp 1875 sampai 1924 Masehi. Eksistensi dan prediksi perkembangan peradaban Islam menurut saya yaitu peradaban itu kumpulan hasil budaya yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang berupa fisik maupun non-fisik. Sedangkan fungsi sejarah adalah sebagai sumber pengetahuan dan media untuk menggali fakta, dan untuk memajukan peradaban generasi selanjutnya dari aspek kemajuan budaya, teknologi, maupun yang lainnya. Peradaban Islam selalu berkembang karena kemajuan bangsa-bangsa lainnya, sehingga Islam mengikuti kemajuan mereka. Namun bukan berarti Islam akan selalu tertinggal oleh bangsa-bangsa lainnya. Potensi Islam ke depan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pengikut Islam, maka mau tidak mau Islam akan berkembang pula peradabannya. Terlebih Islam di zaman kontemporer ini memiliki pengaruh besar pada dunia. Itu sekitar 33% populasi Islam berada di dunia saat ini. Data tersebut saya ambil dari World Population Review. Faktor tersebut sangat memungkinkan untuk Islam memperbesar pengaruhnya di ranah yang lebih luas, karena seperti yang kita ketahui, semakin banyak populasi sebuah ideologi atau agama akan memperbaiki pula atau mengembangkan pula peradaban mereka dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan sebagainya. Karena mau tidak mau jumlah populasi yang sangat banyak ini sangat memungkinkan untuk mereka terus berkembang, karena tidak mungkin mereka stuck tidak berkembang, karena seperti yang kita ketahui Islam mulai tertinggal pada zaman dulu, dan harusnya Islam bisa memanfaatkan banyaknya populasi ini untuk memajukan Islam karena yang lebih luas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.